Persiapan prakonsepsi Puskesmas Mungka. Apa itu masa prakonsepsi? Masa prakonsepsi adalah masa di mana sebelum terjadinya kehamilan. Pada masa ini, calon ayah dan ibu perlu mempersiapkan diri sebelum memasuki periode kehamilan, sehingga anak yang dilahirkan sehat. Mengapa perlu persiapan prakonsepsi? Agar ibu dan bayi sehat, setiap kehamilan harus diinginkan, direncanakan, dan dijaga perkembangannya dengan baik, agar dapat tercipta kehamilan yang sehat. Persiapannya itu perlu dilakukan sebelum masa hamil. Kapan persiapan prakonsepsi dimulai? Persiapan prakonsepsi idealnya dimulai 3 bulan sebelum hamil. Pada masa ini, calon ibu dan juga calon ayah sudah mempersiapkan diri untuk menjadi calon orang tua. Apa saja persiapan prakonsepsi itu? Persiapan fisik. Kenali dan jaga alat reproduksi. Pemeriksaan kesehatan seperti tanda-tanda vital, pemeriksaan darah rutin seperti hemoglobin, trombosit, dan leukosit. Pemeriksaan darah yang dianjurkan seperti golongan darah dan resus, gula darah, hepatitis B dan C, dan TORCH, serta pemeriksaan urin. Persiapan gizi. Peningkatan status gizi calon pengantin, terutama perempuan, melalui penanggulangan kekurangan energi kronis dan anemia gizi besi, serta defisiensi asam folat. Status imunisasi. Bagi calon ibu, pencegahan dan perlindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus dilakukan dengan pemberian 5 dosis imunisasi TT untuk mencapai kekebalan penuh. Menjaga kesehatan organ reproduksi. Sebaiknya pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non-sintetik. Pakailah handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab atau berbau. Membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Apa itu kondisi layak hamil? Yang pertama, usia. Usia ideal untuk hamil yaitu antara 20 sampai 35 tahun. Jumlah anak idealnya kurang dari 3 orang. Jarak kehamilan idealnya lebih dari 2 tahun. Status gizi. Idealnya seorang perempuan memiliki indeks massa tubuh 18,5 sampai 24,9, sedangkan lingkar lengan atas harus lebih dari 23,5 cm. Riwayat kehamilan sebelumnya. Jika ada riwayat kehamilan dengan penyulit atau komplikasi sebelumnya, periksakan diri terlebih dahulu ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Kondisi kesehatan. Jika mempunyai masalah kesehatan, dianjurkan untuk ditata laksana sampai sembuh dan terkontrol di bawah pengawasan profesional. Menjaga gizi seimbang. Pemenuhan gizi paling baik dilakukan sebelum hamil. Calon pengantin, perempuan maupun laki-laki yang memiliki gizi yang baik, maka sel telur dan sel sperma akan berkualitas. Kondisi tubuh lebih siap menerima kehamilan. Apabila kecukupan gizi ini dipertahankan hingga hamil, maka memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kehamilan yang sehat, sehingga dapat mencegah anak lahir dengan kondisi stunting. Berikut komponen makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi dalam sekali makan pada calon pengantin, yaitu sepertiga piring berisi makanan pokok, sepertiga piring berisi sayuran, dan sepertiga piring berisi lauk pauk dan buah-buahan dalam porsi yang sama. Biasakan minum air putih 8 gelas per hari, kurangi minum teh atau kopi, dan batasi mengonsumsi garam, gula, dan lemak atau minyak berlebih. Khusus calon pengantin perempuan, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi. Selain itu, calon pengantin perempuan juga penting mengkonsumsi tablet tambah darah.
Jika anemia, perlu diobati terlebih dahulu hingga HB-nya normal. Tanda-tanda kehamilan. Tanda-tanda kehamilan diantaranya yaitu tidak haid pada siklus haid bulan berikutnya, timbul rasa mual, muntah, pusing terutama saat pagi, serta sering buang air kecil. Tidak nafsu makan. Perut membesar dan dirasakan gerakan janin, dan hasil USG ada kantong kehamilan. Terdengar denyut jantung janin pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu, dan tes kehamilan positif. Apa yang dilakukan setelah ada tanda kehamilan? Jika sudah terdapat tanda-tanda kehamilan, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga kesehatan ibu dan janin dapat dipantau dan ibu bisa memperoleh nasihat atau pengobatan bila ada keluhan. Pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 6 kali selama hamil. 2 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 3 kali pada trimester 3.